Oke, kesempatan ini ya saya mau jelasin satu set soal tentang listrik statis ya. Anggap aja ini seperti latihan ulangan gitu. Satu set soal 15 nomor pilihan ganda tentang listrik statis. Oke, saya mulai. Nomor 1. Partikel A bermuatan min 4Q, partikel B bermuatan 9Q, saling terpisah sejauh R. Pernyataan yang benar adalah, jadi kalau ada dua partikel nih, yang A itu min 4Q, yang B plus 9Q. Terus mereka terpisah sejauh R. Nah, kalau kayak gini kan berarti kan muatannya berbeda jenis ya. Berbeda jenis berarti akan saling tarik-menarik dengan gaya F. Nah, F itu rumusnya K Q A Q B per R kuadrat. Nah, poin 1, mana yang benar? Gaya tarik B terhadap A lebih besar daripada gaya tarik gaya tarik A terhadap B. Ini salah ketik ya, harusnya A terhadap B. Nah, ini FAB sama FBA itu sepasang dengan besar yang sama. Jadi kata lebih besar ini salah. Jadi yang benar adalah sama besar. Oke, yang kedua. Jika jarak dijadikan 2 kali lipat, maka gayanya berkurang 1/4 kali lipat. Dari sini ya, kalau R-nya dijadikan 2 kali lipat, 2 kuadrat itu 4, 1/4 ya berarti ya. Berarti F-nya juga akan jadi 1/4. Nah, dia ada di bawah, ada di kuadrat. Jadi, poin 2 benar. Poin 3. Jika ada muatan Q di antara mereka, gaya yang dialami dapat bernilai 0. Nah, misalnya ya, saya ada muatan Q kecil di sini. Positif. Apakah dia bisa 0? Q ini sama si A akan ditarik. Karena dia berlainan jenis. Tapi sama si B dia akan ditolak. Gitu. Jadi dua-duanya itu ke arah kiri. Maka tidak mungkin 0. Gitu. Tidak dapat bernilai 0. Salah. Oke, karena dua-duanya ke arah kiri. Kalau misalnya satu ke kiri, satu ke kanan, itu bisa 0. Nomor 4, gaya tarik kedua partikel dapat diperbesar dengan cara memperbesar muatan pada salah satu partikel. Oke, kalau Q-nya diperbesar, ini ya, maka F-nya ini kan sebanding ya, berbanding lurus, maka F-nya juga akan lebih besar. Poin 4 betul. Jadi yang benar 2 dan 4. Yang 1. Kita lanjut, nomor 2. Ada muatan bersusun seperti ini, tentukan gaya yang bekerja pada Q3. Q3 itu yang atas. Positif 1 sama 3 akan tarik-menarik. Ini saya kasih nama F13. 3 sama 2 juga akan 3 sama 2 tolak-menolak. F23. Oke. Jadi kita cari dulu satu-satu ya. F13 itu K, Q1 Q3, Q1 3Q, Q3 juga 3Q per jaraknya R kuadrat. Ini berarti 9 K Q per R kuadrat. Sementara F23 juga kurang lebih sama. K 3Q 3Q per R kuadrat. 9 KQ per R kuadrat. Nah, dua-duanya kebetulan 9 ini ya. Nah, ini kita misalin aja, misalnya ini P biar gampang hitungnya. Nah, mereka kita resultanin, jumlahin, tapi jumlahinnya secara vektor. F resultan berarti akar dari P kuadrat tambah P kuadrat tambah 2 kali P cos. Cosnya sudut ini. Nah, ini kan sama sisi. Kalau sama sisi berarti setiap segitiganya sudutnya 60. Berarti ini 120. Cosnya cos 120. Nah, ini berarti jadinya 2P kuadrat tambah 2P kuadrat cos 220 itu min setengah. Ini jadinya akar P kuadrat. Berarti P. Berarti ya 9 KQ kuadrat per R kuadrat. Tetap ya, tidak berubah. Karena dia 120 derajat. Yang A.
2. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 kurang lebih mirip, besar muatan. Ini masuk rumus ya. Jadi dikasih tahu grafik antara gaya sama jarak. Terus dia tanya, maka besar muatannya berapa? Jadi dia tanya Q-nya berapa. Q1 sama Q2 sama, besar. Jadi Q1 sama Q2 kita kasih nama Q aja, biar gampang. Nah, ini kalian boleh pilih titik yang ini atau titik yang ini, terserah. Kalau kita pakai titik yang ini, berarti kan F K Q1 Q2 per R kuadrat. F-nya 90, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya Q sama Q, Q1 Q2. Jaraknya, ini F-nya 90 ya, jaraknya yang 10 cm. 10 cm itu 0,1 kuadrat. Jadi dari sini kita dapat, kita kali silang ya, ini kali ke sini. 9 kali 10 min 1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q kuadrat. 9-nya coret, Q kuadrat sama dengan 10 pangkat min 10, Q-nya 10 pangkat min 5 kolom. Nomor 2. Oke, nomor 3. Kita lanjut, nomor 4. Sebuah elektron bebas dan proton diletakkan dalam medan listrik homogen. Pernyataan yang benar adalah, jadi elektron sama proton itu sama-sama punya muatan, Q-nya sama. Bedanya kalau elektron itu min 1,6, 10 pangkat min 19, kalau proton plus. Jadi muatannya sama besar, sekian kolom. Ya. Cuman yang beda adalah masanya. Elektron itu masanya lebih kecil. Massa elektron kecil, massa proton lebih besar. Bedanya di situ. Oke, nah kita lihat pilihan-pilihannya ya. Pilihan 1. Gaya yang dialami proton lebih besar daripada gaya yang dialami elektron. Nah, gaya F itu kalau ada muatan, ada medan listrik itu E ya. Itu rumusnya F itu E kali Q. Nah, dengan E yang sama dan Q yang sama, maka F-nya juga akan sama. Jadi ini ada kata lebih besar, salah. Harusnya sama besar. Terus yang B, percepatan proton lebih kecil daripada percepatan elektron. Percepatan itu hubungannya di sini, di rumus F M kali A. Untuk proton lebih kecil daripada elektron karena gini, kita lihatnya gini ya. Massa elektron kan lebih kecil daripada massa proton. M sama A itu berbanding terbalik. Kalau kamu pindah ruas, M-nya di bagian bawah, dipindah ke kiri itu dia jadi di bawah. Karena massa elektron lebih kecil, berarti A-nya elektron itu nanti akan lebih besar daripada A-nya proton. Jadi poin 2 betul. Poin 3, medan listrik hanya berpengaruh pada elektron, salah. Berpengaruh keduanya. Keduanya ngefek karena masing-masing punya muatan sendiri-sendiri. Itu nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Grafik yang menghubungkan kuat medan listrik dengan jarak R pada sebuah bola berongga bermuatan adalah grafik E, medan listrik. Medan listrik itu kita tahu kalau di dalam bola itu 0. Ya, jadi kita cari yang startnya 0 dulu nih. Ini berarti udah selesai, salah. Ini salah. Ini salah. Ya, jadi ketika di dalam itu 0. Nah, kemudian dia naik ketika di kulit. Lalu semakin jauh dari kulit dia akan semakin turun. Bukan tetap. Ini salah. Ya, jadi jawabannya yang 2. Itu grafik E. Tapi kalau grafik V yang benar yang ini. Ini grafik tegangan. Grafik tegangan atau potensial listrik baru yang poin 1. Di kulit sama di dalam itu potensialnya sama ya. Lanjut nomor 5. Yaitu nomor 5, kita lanjut nomor 6. Perhatikan gambar bola berikut. Titik PQR ada di situ, 10 cm dan 5 cm dari pusat bola.
Maka pernyataan yang benar adalah jari-jari bolanya segini. E di R. R itu titik yang ada di 5 cm. Jari-jarinya 10. Berarti R itu di dalam bola ya. Di dalam bola E-nya 0. Betul. Ya. Terus yang kedua, E di P sama E di P lebih besar daripada E di R. E di P itu di kulit. Di kulit lebih besar daripada di dalam. Bener dong, ya. Karena di dalam itu pasti 0. ER ini kan 0 tadi, ya. Jadi pasti lebih besar dari 0. Poin 3 kebalikan dari poin 2, jadi udah pasti salah. EP-nya lebih kecil dari R, ya. Poin 4, VP sama dengan 2 kali VR. P dan R, P itu di kulit, VP itu di kulit, VR itu di dalam. Nah, ini sama besar kalau V. Di dalam sama di kulit itu sama besar. Jadi ini ada 2 kali lipatnya, berarti salah. VS potensialnya terkecil. V kan rumusnya KQ per R. Titik S itu R-nya terjauh. Kalau R-nya terjauh, terbesar, maka V-nya pasti akan terkecil. Poin 5 betul. Jadi yang benar 1, 2, 5. Nomor 6 ya. Kita lanjut nomor 7. Ada sebuah partikel bermuatan Q jatuh dengan kecepatan konstan di antara keping bermuatan negatif dan positif. Jika massa partikel M, medan listrik E, maka rasio muatan dan massa partikel adalah. Nah, ini elektronnya. Pertama dia ada W ke bawah ya, dia punya berat sendiri. Nah, kenapa dia bisa ngambang atau dengan kecepatan konstan? Kecepatan konstan itu A-nya 0. A-nya 0 artinya sigma F-nya 0. Sigma F M kali A kan, A-nya 0, berarti sigma F-nya juga 0. Nah, sigma F 0, berarti ada 2 gaya yang bekerja di sini. Selain W ke bawah, ini kan elektron negatif. Bermuatan plus Q, plus ya. Dia akan ketarik ke atas. Jadi F min W sama dengan 0. Jadi F akan sama dengan W. Nah, F itu E kali Q, W itu M kali G. Yang ditanya rasio antara muatan dan massa, Q per M. M-nya pindah ke kiri, E-nya pindah ke kanan. Jadi G per E. Nah, itu doang, nomor 7. Kita lanjut, nomor 8. Sebuah bidang persegi panjang berukuran 10 cm x 20 cm ditembus medan listrik homogen. 10 cm 20 cm kita bisa dapat luasnya dulu. Kali 20 cm ya. Ini kita dapat luasnya 200 cm kuadrat. Atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Terus ada medan listrik homogen, E-nya sebesar 1000 Newton per kolom. Sudut antara bidang dan arah medan listrik adalah 60 derajat. Sudutnya 60 derajat, jadi misalnya ini ada bidang. Katakanlah E-nya begini ya. Terhadap bidangnya dia 60 derajat. Nah, flux, rumus flux, dia tanya flux ya. Flux itu rumusnya E kali A kali cos theta. E-nya ada 1000, A-nya ada luas 2 kali 10 pangkat min 2. Cos theta-nya sudut antara E sama ini, garis normal. Jadi 30 derajat. Hati-hati, cosnya yang 30 derajat. Nah, ini jadi hasilnya 20 kali setengah akar 3. 10 akar 3. Yang B. Satuannya Weber ya. Satuan flux Weber, nomor 8. Kita lanjut, nomor 9. Bola berongga punya muatan seperti itu. Pada jari-jari A, muatannya Q1. A itu yang kecil ya. Jadi di sini ada Q1 nih di permukaannya. Kemudian pada jari-jari B yang besar, muatannya Q2. Saya gambarin Q-nya di permukaan ya. Nah, pernyataan mengenai muatan yang dilingkupi permukaan Gauss di bawah ini yang benar adalah poin 1. Pada R lebih kecil dari A, itu artinya di dalam bola kecil. Di dalam bola kecil, di daerah sini nih, itu tidak ada elektron, tidak ada muatan sama sekali. Karena muatannya di pinggir, di kulit. Ya, karena tidak ada muatan di dalam bola ini, maka harusnya sigma Q-nya harusnya 0.
Salah. Ya, poin 2. Pada A, R di antara A sampai B itu di bagian yang ini, yang kuning, yang orange, ya. Nah, kalau di bagian yang orange di sini itu di dalamnya ada Q1. Jadi untuk poin 2 itu jumlah muatannya adalah Q1 doang. Salah. Dia cuma bilang Q2, ya. Nah, poin 3 itu R lebih gede dari R besar. R besar itu ini. Jadi R-nya di sini nih, di luar. Nah, di dalam lingkaran merah ini ada Q1 sama Q2. Jadi untuk yang poin 3, jumlah Q-nya adalah Q1 tambah Q2. Ini benar. Itu ya, maksudnya muatan yang dilingkupi permukaan Gauss, cara ngeliatnya seperti itu. Nomor 9. Oke, kita lanjut nomor 10. Ada dua partikel QA sama QB berjarak 20 cm. Sebuah titik terletak segaris dengan muatan potensialnya adalah 0. Jadi ini ada QA positif 4 mikrokolom, ini ada B negatif 1 mikrokolom, jaraknya 20 cm. Nah, ada satu titik yang potensialnya 0. Potensial 0, potensial itu skalar ya. Jadi kita nggak perlu tahu arah-arahnya, nggak perlu pakai panah-panah. Kita anggap aja titiknya di sini deh. Nah, ini jarak ini ke sini misalnya X, berarti yang ini ke sini 0,2 min X. Nah, kita tinggal buat nih V-nya ya. Supaya 0, berarti besarnya VA harus sama dengan VB. Atau totalin aja ya. Kita buat gini aja deh. Kalau ini kan secara skalar ya. V total itu sama dengan 0. V total itu VA sama VB. Ya, V itu rumusnya KQ per R. KQA per RA tambah KQB per RB. Nah, kita masukin. K-nya ada. QA ada 4 mikro per RA. RA-nya X. Nah, sementara QB 9 kali 10 pangkat 9. QB min 1 mikro. Nah, jadi kalau V itu plus min harus masuk. Bagi 20 min X. Nah, ini kita pindah ruasin aja. 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 10 pangkat min 6 per X sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6 per 20 min X. Pindah ruas ya. Karena dia min kan. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Nah, tinggal kita kali silang. 80 min 4X sama dengan X. 80 sama dengan 5X. X-nya 16 cm. Jadi 16 cm dari A. Ya, karena kita ambil permisalannya dari A. Yang C. Nomor 10. Kita lanjut nomor 11. Sebuah elektron bermasa sekian, Q, Q0, 9 kali, ini masanya ya. M 9,1 10 pangkat min 31 kilo bermuatan 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Nah, ini dua variabel yang kadang-kadang kalian harus hafalin ya. Kadang dikasih, kadang enggak. Massa muatan, massa elektron, dan muatan elektron. Ditembakkan dengan kecepatan V1, V awal 2 kali 10 pangkat 6. Ada medan listrik E 1000 volt per meter. Jarak maksimum sebelum berbalik arah. Berbalik arah itu berarti V2-nya 0. Kondisi akhirnya dia berhenti. Oke, maka jaraknya berapa? Jaraknya kita sebut sebagai D. Nah, muatan di medan listrik itu rumusnya ya. Dasarnya dari EM1 sama dengan EM2 gitu ya. EM1 itu dari EP1 tambah EK1, EM2 EP2 tambah EK2. EP1 Q kali V1, EK1 setengah M, V1 kuadrat. Ya, energi potensial itu Q kali volt. Q kali V2 tambah setengah M, V2 kuadrat. Kalau kita pindah ruas, di sini jadi Q, V1 min V2. Yang sebelah sana jadi setengah M, V2 kuadrat min V1 kuadrat.
Nah, V1 min V2 itu kita sebutnya sebagai delta V, beda potensial dari dua keping. Nah, tinggal kita masukin nih, delta V itu bisa dibuka juga jadi E kali D kalau di keping sejajar. Jadi kita masukin datanya 1,6 10 pangkat min 19, E-nya ada 1000 kali D sama dengan setengah 9,1 10 pangkat min 31. V2 kuadratnya 0, V1 kuadratnya 2 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Oke, kamu masukin ke kalkulator, nanti akan dapat 0,0111375 meter atau 11,375 mm yang D. Gitu ya. 11. Kita lanjut 12 ada suatu muatan Q diletakkan sejauh 100 cm dari muatan Q besar. Jadi ada Q besar, ada Q kecil gitu ya. Nah, dia 100 cm nih. Yang ini 1 mikrokolom min, yang ini plus 10 mikrokolom. Kemudian muatan dipindahkan sejauh 200 cm dari muatan Q besar. Jadi dia mundur ke sini ya. Sekarang jaraknya 200 cm, kondisi kedua. Pertanyaannya usaha. Nah, usaha itu rumusnya W sama dengan Q yang mau dipindahin kali delta V. V2 min V1. Oke, kita masukin. Q0 kan ada. Yang mau dipindahin 1 mikro. V2, V kan rumusnya K, Q per R ya. Jadi V2-nya itu K, 9 kali 10 pangkat 9, kali Q besar itu yang 10 mikro, per R, jarak 2 200 cm, 2 meter. Dikurang K, Q-nya masih sama, tapi R-nya R1 100 cm, 1 meter. Nah, ini kita hitung, berarti 10 pangkat min 6, ini 45.000, ini 90.000. Nah, yang mau dipindah kan tadi muatannya min ya, jadi harus masuk min juga di sini. Min akan dikali min, ini dikali min 45.000, hasilnya plus 4,5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Kita dapatnya yang plus kalau 4,5 10-nya pangkat min 2 ya. Ya, nggak ada jawaban ini kalau PG-nya kayak gini. Oke, plus menunjukkan diperlukan. Ya, kalau min itu memerlukan kata-katanya. Ya. Oke, ini tentang usaha mindahin muatan nomor 12. Kita lanjut 13, udah masuk ke kapasitor. Sebuah kapasitor keping sejajar dikasih tegangan V dari sebuah baterai. Setelah penuh, baterai dilepas. Nah, ini penting nih. Baterai dilepas itu konsepnya. Jadi ketika masih dipasang kan kapasitor itu diisi muatan. Ketika dilepas, muatannya terjebak di situ, dia nggak bisa keluar. Ya, jadi baterai dilepas konsepnya Q-nya tetap. Jadi Q awal sama dengan Q akhir. Oke. Kemudian kapasitor disisipkan bahan dielektrik. Nah, disisipin bahan dielektrik itu C-nya berubah. Kapasitasnya berubah. Biasanya bertambah besar karena ada sisipan, ya. Nah, kita lihat poinnya. Poin 1, muatan kapasitor bertambah salah, harusnya tetap. Kapasitas kapasitor bertambah betul. C-nya bertambah. Berarti beda potensialnya, Q kan C kali V. Q-nya tetap, C-nya naik, maka V-nya harusnya turun. Beda potensial tetap salah, harusnya turun. Nah, medan listrik antar keping, medan listrik itu E ya, rumusnya rapat muatan dibagi E0.
medan listrik antar keping berubah atau tetap. Nah, E0-nya antar keping kan E0 ini kalau dia polos, tidak ada sisipan. Karena ada sisipan, E0-nya ini berubah. Maka E-nya juga akan berubah. Jadi ini yang benar 2 dan 4. Oke. Kita lanjut nomor 14. Dari tabel di bawah ada 5 kapasitor. Manakah yang kapasitasnya terbesar? Nah, kapasitas kapasitor rumusnya E0 kali A per D kali ER kalau ada ER-nya. Nah, di elektrikum itu ER. Luas itu A, jarak antar keping D, ya. Nah, ini satu persatu kita cek. Misalnya yang A. Berarti kan E0. Kita ambil angka-angkanya aja ya. E0 A, ER-nya kan 1 nih. Berarti 1 kali luasnya 1 kali 1, jarak antar kepingnya juga 1. Ini besarnya 1. Yang B, ER-nya 2 kali 2 A-nya, jarak antar kepingnya setengah. Nah, ini berarti 8. Yang C, 2, ini ada 1 sama 1. Berarti 2 kali 1 per 1, 2. Yang D, 3 kali setengah per 2, 3 per 4. Yang E, 4 kali setengah bagi 1, 2. Nah, mana yang paling besar? Yang paling besar yang B. Itu ngeceknya, nomor 14. Oke, satu lagi, nomor 15. Seri paralel kapasitor, ya. Di sini dia tanya ada 5 kapasitor sama 10 mikrofarad dirangkai seperti itu. Energi yang disimpan oleh C3. C3 itu yang di sini. Ya, energi sebenarnya kita harus tahu dulu. Energi itu rumusnya W. W itu bisa setengah CV kuadrat, bisa setengah Q kuadrat per C, ya. Bisa juga setengah Q kali V. Nah, di sini kita udah tahu C-nya. Jadi kita kalau nggak pakai rumus ini. Lebih mudah pakai yang mana? Karena indikasi tahu voltnya, saya lebih pilih pakai rumus yang setengah CV kuadrat. Nah, untuk tahu W3, ini kan berarti yang ditanya W3 ya. Kita mau cari W3, berarti kita harus tahu C3 sama V3. C3 sih udah tahu, 10 mikro. Semua kan 10 ya. Jadi kita harus cari dulu V3-nya. Nah, V3 di sini si 12 volt ini itu kepecah tegangannya. Jadi dibagi 3 begini. Ada V12, ada V45, dan ada si V3. V-nya kepecah. Nah, kita cari si V3 itu. Pakai konsep pembagi tegangan. Pembagi tegangan V12 banding V3 banding V45. V sama C berbanding terbalik ya kalau di kapasitor. Jadi 1 C12 banding 1 C3 banding 1 C45. Nah, C12 sama C45 itu sama, paralel antara 10 sama 10. Kapasitor kalau paralel itu justru ditambah. Jadi C12 itu 10 tambah 10, 20 mikro. C45 juga 10 tambah 10, 20 mikro. Nah, ini jadi 1/20 banding 1/10 banding 1/20. Kalau kita kali 20 berarti jadinya 1 banding 2 banding 1. Nah, kita butuh cari V3. V3 itu yang angkanya 2. Berarti 2 per jumlahin mereka semua, 121 kali V-nya. V-nya total 12 volt. 2 per 4 kali 12 berarti 6 volt. Nah, 6 volt kita masukin ke sini. Setengah kali C3 10 mikrofarad kali 6 volt kuadrat. Jadinya 180 mikrojoule. Gitu, ya.
Seperti ini seri paralel kapasitor nomor 15. Oke, semoga bermanfaat 15 nomor ini pembahasan untuk contoh latihan ulangan listrik statis. Terima kasih.